Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang mata kuliah Bisnis Pengantar Universitas Cenabatra Yogyakarta. Pada tugas kali ini, presentasi dari saya adalah tentang badan usaha. Namun sebelum masuk ke situ, akan saya sampaikan dulu tentang perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Jadi, perusahaan ataupun bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang atau perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI, mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Nah, jadi untuk perusahaan ini masih dibagi lagi. Ada perusahaan perseorangan. Jadi untuk perusahaan perseorangan ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Jadi satu orang ini yang akan menghandle semuanya, baik dari kegiatan operasionalnya, dari laba atau keuntungan, termasuk dari kerugian itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya adalah badan usaha. Jadi badan usaha ini didirikan lebih dari satu orang dan masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu badan usaha non badan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Nah, yang ini adalah badan usaha yang ada dua hal, badan usaha non badan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk yang non badan hukum ini ada firma dan CV, yang berikutnya badan hukum ada PT atau perseroan terbatas dan koperasi. Nah, ini adalah penjelasan tentang firma. Firma ini bentuknya persekutuan antara dua orang atau lebih dan eh, pendiriannya dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Untuk contohnya adalah ada firma dagang dan firma jasa. Untuk firma dagang ini salah satunya perusahaan Nike ataupun produksi sepatu merek Nike. Dan berikutnya adalah firma jasa ini contohnya KAP atau kantor akuntan publik, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, salah satunya untuk kelebihan prosedur pendirian firma ini relatif mudah dan mempermudah dalam perluasan usaha. Untuk kekurangan, salah satunya utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi dari para anggota karena dari firma ini tanggung jawab pemilik tidak terbatas pada seluruh utang perusahaan. Untuk ciri-cirinya, firma ini didirikan lebih dari dua orang atau dua orang pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan, termasuk resiko ditanggung oleh semua pihak. Yang berikutnya, CV atau Commanditair Vennootschap. Ini berasal dari bahasa Belanda. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya persekutuan komanditer. Nah, untuk CV ini bentuknya didirikan oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama. Di CV ini tingkat keterlibatan berbeda pada setiap anggotanya. Ciri-cirinya didirikan oleh dua orang atau lebih, terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan, perusahaan CV akan lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha, karena pihak kreditur akan lebih mudah dalam mempercayai perusahaan CV. Kekurangannya, sulitnya menarik modal atau dana yang sudah disetorkan. Jadi rentan terjadi konflik antar setiap pemodal. Nah, untuk keanggotaannya, dari CV ini tersusun menjadi sekutu pimpinan atau general partner, sekutu terbatas, sekutu diam, sekutu rahasia, dan juga sekutu senior junior. Yang terakhir adalah sleeping partner atau dorman.
Nah, untuk perusahaan berbadan hukum, yang pertama ini ada PT atau perseroan terbatas. Jadi untuk PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Nah, untuk unsur dari perusahaan ataupun perseroan terbatas ini yaitu ada modal dasar. Jadi modal dasar ini merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah modal yang disetor. Modal disetor menjadi jenis sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besar setorannya paling sedikit adalah 25% dari modal dasar. Yang berikutnya modal yang ditempatkan. Pada pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal dasar perusahaan itu. Yang berikutnya adalah koperasi. Jadi, untuk koperasi ini diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Nah, untuk jenis-jenis koperasi ini yaitu ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Kesimpulannya adalah dalam menentukan sebuah badan usaha perlu diketahui unsur-unsurnya yaitu bentuk usaha yang akan kita dirikan itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah bersifat terus-menerus atau hanya sementara. Nah, untuk usaha kita itu didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Yang terakhir adalah pelaksanaannya perorangan atau badan usaha. Jadi dalam menentukan skala bisnis kita, misalkan kita mempunyai bisnis yang volume besar, maka kita menentukan salah satunya dari sini. Bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan berkedudukan di negara Indonesia tentunya. Terakhir adalah pelaksanaannya berapa orang. Ya. Terima kasih. Jadi untuk sedikit pemaparan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.